Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desri Fazriani Lestari, kelas 2A2, Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa tantangan-tantangan yang akan dihadapi pendidik dalam situasi di masa pandemi seperti saat ini. Yang pertama, tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan pengelolaan peserta didik di masa pandemi, yaitu tantangannya seperti sulit dalam kegiatan penerimaan peserta didik baru, masa perkenalan pada peserta didik baru menjadi terhambat, dan sistem mengajar-mengajar yang kurang efektif. Dari tantangan tersebut memiliki solusinya, yaitu yang pertama menggunakan web pendaftaran yang diberikan oleh sekolah. Tentu saja web tersebut yang memiliki resmi atau yang sudah diberikan oleh sekolah kepada masyarakat. Yang kedua itu memakai Zoom atau Google Meet untuk diperuntukkan untuk pertemuan secara daring atau pertemuan tatap muka yang tertutup. Dan yang ketiga memakai Google Form untuk melengkapi data-data siswa. Yang kedua, tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan di masa pandemi. Tantangan tersebut adalah masalah di bidang administrasi dan kesulitan dalam sistem pemberkasan peserta didik. Adapun solusinya seperti memakai web resmi dari sekolah yang tadi sebelum saya katakan, dan menggunakan aplikasi seperti WhatsApp yang dimana yang dipergunakan untuk menanyakan suatu informasi yang diberikan oleh sekolah kepada murid yang lebih mendetail. Tantangan yang ketiga adalah tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan kelas di masa pandemi. Seperti yang kita tahu, pengelolaan kelas membutuhkan beberapa pengurus kelas untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang akan diberikan oleh guru. Adapun tantangannya, yaitu kesulitan memilih pengurus kelas seperti ketua kelas, bendahara, sekretaris, dan lain-lain. Yang kedua, akan ada kendala ketika guru memberi tugas. Dan yang ketiga, sangat kecil kemungkinan untuk melakukan kerja kelompok. Solusinya, membuat grup WhatsApp, Telegram, Line, dan lain-lain. Yang kedua, memanfaatkan Google Classroom. Google Classroom di sini diperuntukkan untuk fokus dalam satu kelas dan bisa terbagi menjadi beberapa mata pelajaran. Yang ketiga, kita bisa mengerjakan kelompok, tetapi hanya cukup 1-3 orang saja, karena menjadi untuk formalitas dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang keempat, tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan biaya di masa pandemi. Pengelolaan biaya tentu saja membicarakan soal sensitif seperti uang. Tantangan tersebut bisa mendapat banyak kritikan oleh wali murid tentang biaya SPP yang diturunkan. Banyaknya pengeluaran biaya yang tidak seharusnya dikeluarkan ketika offline, seperti biaya kuota, biaya mungkin saja ada yang belum memiliki HP yang cukup canggih, dan yang ketiga tingginya harga keperluan yang dibutuhkan. Kenapa? Karena di masa pandemi seperti saat ini banyak orang tua atau orang-orang yang dipecat atau dikeluarkan begitu saja karena keterbatasannya gaji atau pengeluaran yang diberikan oleh PT atau perusahaan tersebut. Dan solusi dari tantangan tersebut bisa mengadakan rapat oleh perwakilan wali murid secara tatap muka dengan menjalankan protokol kesehatan. Dan yang kedua, keterbukaannya pihak sekolah dengan warga sekolah. Yang ketiga, membuat pengumuman dari jauh-jauh hari ketika ingin melakukan perubahan mengenai pembayaran apapun dan jelas sebabnya. Yang kelima, tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan sarana dan prasarana di masa pandemi.
Yang pertama tantangannya yaitu fasilitas sekolah yang tidak terawat sehingga banyak yang rusak, seperti laboratorium, perpustakaan, ruang kelas, kantin, dan sebagainya. Yang kedua, kegiatan praktikum banyak yang tertunda. Dan yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler yang menurun. Adapun beberapa sekolah yang menyetop ekstrakurikuler karena sebab pandemi seperti saat ini. Dan solusinya itu pertama membuat jadwal untuk membersihkan barang-barang sekolah, menjadwalkan siswa datang ke sekolah untuk praktikum yang sebelumnya ruangan sudah diinspektan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, tetap melaksanakan ekstrakurikuler sesuai jadwal dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang saya tahu, ekstrakurikuler itu menjadi nilai plus bagi lembaga atau sekolah untuk masyarakat. Yang keenam, ada tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan pelayanan khusus di masa pandemi. Tantangan yang pertama yaitu sulit untuk berkonsultasi antara siswa dengan guru pembimbing, seperti berkonsultasi mengenai pendaftaran perkuliahan atau konsultasi tentang bagaimana kelas yang masih kurang efektif atau sekolah yang kurang mengayomi dan sebagainya. Yang kedua itu tidak maksimal memantau siswa dalam belajar. Dan yang ketiga, sulit melaksanakan transaksi pembayaran sekolah. Solusi dari tantangan tersebut ialah melakukan bimbingan konseling melalui via call atau Zoom. Mengadakan pengecekan setiap minggunya untuk siswa, bekerja sama dengan para orang tua murid dalam hal mengajar-mengajar. Orang tua di sini adalah poin penting untuk membantu sekolah dalam melaksanakan belajar siswa. Dan yang terakhir, transaksi yang bersifat nominal bisa dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank sekolah yang tentu saja yang sudah diberikan oleh sekolah dan valid. Yang ketujuh, ada tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan hubungan masyarakat. Tantangan tersebut yang pertama, sulitnya mengadakan kegiatan penelitian yang melibatkan masyarakat. Contohnya seperti KKN, pembuatan artikel, pembuatan jurnal, dan lain-lain. Yang kedua, kurangnya komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan masyarakat. Nah, dari tantangan tersebut, ada solusinya, yaitu penelitian bisa melakukan melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain, ataupun sosial media yang bisa menyebarluaskan informasi-informasi atau mendapatkan banyak informasi-informasi yang kita butuhkan. Solusi yang kedua yaitu memberikan semaksimal mungkin informasi yang terjadi kepada dua belah pihak, antara pihak masyarakat dan pihak sekolah. Tantangan yang kedelapan adalah tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan pemasaran. Tantangan dari pengelolaan pemasaran itu adanya banyak orang awam atau kurang paham dengan era digital seperti ini, apabila semua informasi hanya di internet saja. Yang kedua, ketatnya persaingan dalam mempromosikan suatu lembaga, dan yang ketiga, kurangnya peminat suatu lembaga ketika melihat proses yang cukup rumit untuk masuk di suatu lembaga. Solusi dari tantangan tersebut ialah bisa menggunakan sistem mulut ke mulut untuk mempromosikan, yang dimana di sini mempergunakan guru atau staf sekolah untuk lebih aktif dalam mempromosikan secara langsung kepada masyarakat dan lebih bersosialisasi lagi kepada masyarakat. Dan yang kedua, pastikan semua sudah diperhitungkan kembali dan bagaimana untuk proses ke depannya. Yang ketiga, buatlah sesimpel mungkin dan semenarik mungkin dalam mempromosikan lembaga, karena itu poin penting dalam pembukaan mempromosikan suatu hal apapun. Yang kesembilan, apa sih tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan manajemen sistem informasi di masa pandemi? Tantangannya yaitu banyaknya informasi yang invalid yang mengatasnamakan lembaga tersebut, seperti banyaknya hoax yang di media sosial.
Dan yang kedua, terkadang bedanya informasi sebab kesalahan teknis yang tidak sengaja yang diberikan. Kesalahan teknis adalah kesalahan yang sangat amat dimaklumi, tetapi poin di sini kita harus suatu lembaga harus bisa lebih detail lagi, bisa lebih fokus lagi dalam memberikan informasi-informasi yang terkait oleh sekolah. Yang ketiga, kurangnya kepercayaan orang-orang sebelum mendengar langsung dan bukan dari internet. Solusi dari tantangan tersebut yang pertama tentu saja membuat web resmi lembaga dan menyebarkannya sedetail mungkin. Yang kedua, membuat ciri-ciri dari lembaga bahwasanya web tersebut betul dan valid dari lembaga tersebut. Yang ketiga, membangun kepercayaan orang-orang dengan memperkerjakan staf yang bisa diandalkan. Pertanyaan terakhir yaitu tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam atau pesantren di masa pandemi. Ada tantangannya yaitu terbatasnya penjemukan wali santri dan bahkan tidak sama sekali. Yang kedua, susahnya hafalan ketika santri masih berada di rumah dan menggunakan sistem daring. Poin kedua itu bisa saja karena mungkin terjebak oleh PPKM seperti saat ini atau kemarin lockdown atau PSBB dan lain-lain. Yang ketiga, memperketat dalam masalah kebersihan di pondok asrama. Yang kelima, mengurangnya kegiatan yang dilakukan bersama-sama, seperti contohnya kalau di pondok saya, seperti marhabanan, pidato, atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan berkumpul di satu ruangan. Solusi dari tantangan-tantangan tersebut, yang pertama, memberi kebijakan kepada wali santri dalam penjengukan dan mengeluarkan jadwal hari apa saja sih yang bisa dikunjungi nih. Dan yang kedua, kegiatan belajar seperti biasa, walaupun ada yang daring, tetapi bisa menggunakan Zoom Meeting untuk setiap kegiatan atau mencatat semua kegiatannya. Atau bisa saja ketika ingin hafalan, kita bisa menggunakan voice note atau ya seperti Zoom Meeting, tetapi di sini kita membutuhkan kejujuran dari diri kita sendiri. Dan yang ketiga, kegiatan yang bersifat bareng-bareng bisa dilakukan secara bergilir, seperti contohnya tadi marhabanan bisa dijadwalkan atau dibuat grup untuk melaksanakan acara marhabanan tersebut. Dan yang terakhir, setiap bulannya mengadakan semprot disinfektan di setiap ruangannya. Dan poin terakhir adalah poin yang paling penting karena bisa menghilangkan semua virus-virus bakteri-bakteri yang ada di asrama atau pondok tersebut. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hanya sekian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.